gitu loh. Paham ya? Walaupun kita tahu Allah tidak butuh sama kebaikan kita, dan Allah juga tidak merasa rugi dengan keburukan kita, tapi tetap sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, kita mempersembahkan ibadah yang terbaik kepada Allah. Makanya wa'bud rabbaka ka'annaka tamutu ghadan. Ya, beribadahlah kepada Tuhanmu seakan-akan engkau mati besok. Nah, ini munajatnya Imam Asyibli. Bagaimana tokoh sufi itu terus dibilang bid'ah, dibilang sesat. Doanya aja kayak begini. Walaupun ibadah kami ini penuh dengan kekurangan, kami juga tidak mampu memperbanyak ibadah, artinya 24 jam selalu fokus ibadah kepada Allah. Karena apa? Karena ada urusan rumah tangga, ada urusan dunia, ada urusan bermasyarakat yang kadang-kadang mengganggu konsentrasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap dengan kemahakayaan Allah, dengan kemahaagungan Allah, ya kan? Tetap terimalah persembahan terbaik saya ini dengan segala kekurangannya. Gitu loh, Pak. Kita harus begitu kalau ibadah, Pak. Harus seakan-akan kita itu sudah nggak punya kesempatan lagi untuk beribadah karena besok kita mati. Waqad ajazani lan temen, ajazani wis paring ijazah ni maring ingsun sapa ba'dul fudhalai, sebagiane pira-pira wong kang mulya, an aqra'ah ing ijazah yen to maca sapa ingsun ba'da salatil jum'ati ing dalem sakwisane salat Jumat sab'a marratin, ing dalem 7 pira-pira ambalan. Rupane hadhil abyatis salasati, ikilah pira-pira syair kang telu, mim bahril wafir, saking jenis syair bahrul wafir. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ada kan itu ya? Fahabali taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi wa amiluni muamalatal karimi wa thabbatani ala nahjil qawimi. Masa kayak gini itu tidak boleh dibaca? Isinya apa? Ilahi, duh pangeran ingsun, lastu ora ono sapa ingsun lil firdausi maring surga firdaus ahlan iku berhak, wala aqwa lan ora kuat sapa ingsun ala naril jahimi ing atase panase neraka jahannam. Ini kan bahasa sufi ya. Ya Allah, saya nggak pantas masuk surga, tapi saya nggak kuat masuk neraka. Ujung-ujungnya apa, Pak? Ya surga-surga juga, sama kayak kemarin kan. Nah, kalau ibadah saya karena surga, takut neraka, maka tutup pintu surga
ceburkan saya ke neraka. Tapi kalau ibadah saya bukan karena mengharap surga dan takut neraka, tapi ibadah saya karena mengharapkan ridha-Mu ya Allah, maka jangan Kau halangi pandangan mataku untuk bisa melihat-Mu kelak di surga. Intinya kan pengen masuk surga juga. Nah itu. Fahabli moko nganugrahakeno panjenengan limaring ingsun taubatan ing taubat, waghfir lan paring ampunan sapa panjenengan dzunubi ing pira-pira dosa ingsun. Fa innaka moko saktuhune panjenengan Allah ghafirudz dzambil azim, iku zat kang ngepuro ing dosa kang agung, kang gedhe. Wa amilni lan dadekakeno panjenengan ni maring amal ingsun muamalatal karimi ing pira-pira amalan kang mulya. Wa tsabbit sini lan netepakeno panjenengan ni maring ingsun alan nahjil qawimi ing atase keselamatan saklawase. Jadi dia itu minta mulai dari hidup sampai mati, sampai masuk surga selamat. Gitu loh Pak. Ya. Itu Imam Asyibli mendapatkan ijazah dari para ulama-ulama yang mulia untuk dibaca setelah sholat Jumat 7 kali. Makanya kalau di kampung-kampung itu habis sholat Jumat pasti itu setelahnya doa baca ini kan, ilahi lasto. Ada nggak dalil yang menguatkan ini? Ada. Nah, ini saya bawa kitab namanya Al-Fikratun Nahdiyah fi usulin wa furu'i ahli sunnati wal jamaah. Nah, itu nama kitabnya. Di halaman ke 60 sampai 61 tentang tadi itu. Nah. Al-mas'alatul 'ashiratu. Nah, beberapa masalah yang ke-10, masalah yang ke-10 azkaru salatil jum'ah, beberapa zikir-zikir setelah salat Jumat. Haddatsana Umar bin Muhammad bin Ali Ziyad wa Umar bin Ahmad bin Utsman wa Ali bin Al-Hasan Al-Jarahi wa Ibn Imran qalu, mereka semua berkata, sanna, telah meriwayatkan kepada kami. Siapa? Muhammad bin Harun Ibnu Abdullah Al-Hadrami. Beliau berkata, sanna Sulaiman bin Muhammad Al-Aqta'. Dia berkata, sanna Abi Anil Khalil ibn Marrah An ibni Abdillah ibni Ubaidillah ibni Abi Malikah An Aisyah radhiyallahu anha. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Siti Aisyah, Rasulullah bersabda, man qara'ah ba'da salatil jum'ati, barang siapa yang membaca setelah salat Jumat, qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, wa qul a'udzu birabbil falaq, wa qul a'udzu birabbin nas, Al-Mu'awwidhatain, sab'a marratin, 7 kali. Ajarahullahu azza wa jalla biha minas su'i ilal jum'atil ukhra. Allah akan melindungi dia, akan menjauhkan dia
Dan dengan sebab membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Dijauhkan dari apa? Dilindungi dari apa? Minas su'i ilal jum'atil ukhra, dari keburukan sampai bertemu dengan Jumat yang berikutnya. Rawahu Ibnu Sina, telah meriwayatkan hadis ini Ibnu Sina fi amalil yaumin fi amalil yaumi wal lailati. Wal Maqdisi, dan Al Maqdisi fi akhbari salati, di dalam bab akhbari salat. Wa Ibnu Syahin fi targhib, dan Ibnu Syahin di dalam kitab At-Targhib. Wal Khilal fil fadail. Nah, dah ya. Tuh. Jadi anjuran Nabi diriwayatkan oleh Siti Aisyah, Nabi perintahkan untuk membaca qul huwallahu ahad 7 kali, qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, qul a'udzu birabbin nas 7 kali setiap habis salat Jumat, agar supaya Allah melindungi kita, menjauhkan kita dari keburukan di Jumat itu sampai Jumat yang akan datang. Wa qala fi bughyatil mustarsyidin, dan telah berkata muallif fi bughyatil mustarsyidin, Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husin al-Masyhur berkata di dalam kitabnya Bughyatul Mustarsyidin, ada kitab namanya Bughyatul Mustarsyidin, karya daripada Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husin al-Masyhur. Bughyatul Mustarsyidin itu kitab fikih dari Yaman. Uridah, telah diriwayatkan. Apa yang diriwayatkan? Anna man qara al-Fatihata, barang siapa yang membaca al-Fatihah. Tadi kan enggak ada Fatihahnya ya. Ini yang kedua ada Fatihahnya. Wal ikhlasah, dan al-ikhlas. Wal muawwidataini, dan al-muawwidatain. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sab'an 7 kali 7 kali. Aqiba salamihi minal jum'ah, setelah salam daripada salat Jumat. Qabla ayyusanniya rijlaihi, sebelum dia merubah posisi duduknya, posisi kakinya. Jadi kalau habis salat Jumat, habis salam itu kan duduknya duduk tasyahud akhir. Sebelum dirubah posisi duduknya itu, membaca Fatihah, membaca Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidatain 7 kali 7 kali. Lebih keren lagi nih, Pak. Ghafara lahu, maka akan diampuni lahu baginya ma taqaddama, dosa ma taqaddama min dzambihi, dosa yang telah berlalu. Wa ma ta'akhkhara, dan yang akan datang. Wa u'ti minal ajri, dan diberikan minal ajri, daripada pahala bi'adadi man amana billahi wa rasulihi, sebanyak jumlah hitungan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wow, bayangin, dari mulai Adam sampai cuman gitu doang. Begitu doang. Wa bu'ida, dan dijauhkan minas su'i, daripada keburukan, ilal jum'atil ukhra, sampai bertemu Jumat berikutnya. Kalau yang tadi tanpa Fatihah ya, tanpa Fatihah cuman dijauhkan dari keburukan sampai bertemu Jumat berikutnya. Tapi kalau pakai Fatihah lebih dahsyat lagi. Kalau pakai Fatihah diampuni segala dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Dan akan diberikan pahala sebanyak jumlah hitungan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan dijauhkan dari keburukan sampai bertemu dengan Jumat yang berikutnya. Satu riwayat. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, ziyadatun, ada tambahan. Selain dibaca sebelum merubah posisi kaki setelah salam,
qabla ayyatakallama, sebelum mengucapkan apapun. Nah, jadi setelah salam langsung. Maka hufidhalahu, dijaga lahu baginya dinuhu, agamanya. Artinya dia akan dijaga dari kekafiran. Apa maksudnya dijaga dari kekafiran? Dijamin husnul khotimah. Wa dunyahu, dan hartanya tidak akan kekurangan. Wa ahluhu, dan keluarganya. Wa waladuhu, dan anaknya. Itu kalau pakai Fatihah. Dan sebelum berbicara apapun setelah salam. Wa yaqulu ba'daha, dan kemudian berucap ba'daha, setelah yang tadi, sebagai bentuk doa, arba'a marratin, 4 kali, Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, aghnini bihalalika an haramika wa bita'atika an ma'siyatika wa bifadlika amman siwak. Wa qala al-Imam Asy-Sya'rani, dan telah berkata Imam Asy-Sya'rani, man wadhaba ala hadainil baitaini fi kulli yaumi jum'atin tawaffahu Allahu al-Islam min ghairi syakkin. Kalau tadi di kitab Nasaihul Ibad 3 bait. Kalau ini 2 bait. Barang siapa yang melazimkan, yang merutinkan setiap Jumat, habis sholat Jumat, habis salam, membaca 2 bait ini, maka Allah pasti akan mewafatkan dia dalam keadaan Islam min ghairi syakkin, dengan tanpa ragu. Artinya pasti. Apa itu? Ilahi las tulil firdausi ahla wa la aqa ala naril jahimi. Beda yang kedua ini, Bang. Fahabli zallati waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Nah, terus wa nukila am ba'dihim, dan dinukil dari sebagian kalangan para ulama, innahuma yaqra'ani 5 marratin ba'dal jum'ah. 2 bait ini dibaca 5 kali setelah salat Jumat. Berarti habis salat Jumat kita baca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq, An-Nas 7 kali, 7 kali. Kemudian kita membaca Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, aghnini bihalalika an haramika wa bita'atika an ma'siyatika wa bifadlika amman siwak, 4 kali. Kemudian dilanjutkan dengan ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi ila akhirih 5 kali. Maka Allah akan menganugerahkan kepadanya apa? Diampunkan dosa yang telah berlalu dan yang akan datang, dan Allah akan memberikan pahala sebanyak jumlah hitungan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah akan menjauhkan dia dari semua keburukan-keburukan sampai berjumpa dengan Jumat yang akan datang. Dan Allah akan menjaga agamanya, dunianya, keluarganya, dan anak-anaknya. Luar biasa kan? Kurang apa, Pak? Cuman gini doang, nggak sampai 5 menit baca itu. Ya, nggak sampai 5 menit. Ini hanya Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Makanya bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad. Betapa banyak, Pak, jalan pintas yang sangat mudah untuk bisa menyelamatkan kita di dunia sampai akhir.
Sebagaimana firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian umat Muhammad untuk mendapatkan kemudahan, dan Allah tidak menghendaki kalian wahai umat Muhammad untuk mendapatkan kesulitan. Kalau suruh baca ini tidak mau, ya berarti memang milih sulit sendiri. Allah tidak mau kalian mendapatkan kesulitan, maka Allah berikan berapa banyak kemudahan-kemudahan untuk menyelamatkan kita hidup di dunia sampai di akhir. Nah, kalau tidak mau, ya berarti memang milih sendiri. Jangan katakan Allah tidak adil, jangan katakan Allah tidak Rahman Rahim, gitu loh. Nah, gitu loh Pak. Paham ya? Nah, dah. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Jangan banyak-banyak, ntar bosan. Ya, monggo. Kalau saya lebih ngamalkan ini. Iya. Iya. Kenapa? Karena imam tidak mengamalkan ini. Tidak. Sampean lebih mengikuti, ya mohon maaf nih ya, kalau kita bicara ekstrim nih, sampean lebih mengikuti anjuran Nabi apa mengikuti cara imam? Yang tidak mengikuti anjuran Nabi. Itu aja. Ya kan? Toh tidak mengikuti bacaan imam tidak mendatangkan dosa. Ya kan? Ya. Sanadnya nggak ada. Iya. Sanadnya nggak ada. Nah iya, ibaratnya gini Pak. Nih, tak kasih contoh gini sampean, ya. Kira-kira iya Pak, kira-kira nih, ya kan, sampean bikin telur ceplok, ya kan. Biasanya telur ceplok itu supaya gurih, rasanya enak, dikasih garam. Karena buru-buru nggak dikasih, enak nggak kira-kira? Nah, ya udah, itu aja, gitu loh. Jadi Rasulullah itu sudah membuat sekian ramuan, ya, agar supaya umatnya merasa nyaman. Ya kalau tidak mau ya jangan salahkan nabinya, kan gitu loh, gitu loh. Terus kalau ya tidak apa-apa, tidak bagus. Apanya? Ya bagus. Cuman kan tidak mendapatkan fadilah ini. Fadilah ini khusus di hari Jumat. Enggak dapat ini. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Iya, enggak ada masalah. Kan gini, Pak. Iya. Iya. Nah iya, kan pertanyaan sampean gini, kalau saya baca setelah sholat rawatib, apakah mendapatkan fadilah seperti yang dijelaskan di sini? Kan gitu kan? Enggak, karena ini formula oleh Rasulullah ditetapkan untuk diamalkan di hari Jumat setelah sholat Jumat. Kalau diamalkan di luar itu, ya enggak. Walaupun diamalkan di hari Jumat, ya kan? Tapi tidak mengikuti aturan formulanya. Contoh, misalkan geser kaki atau ngomong dulu, kan syaratnya dua nih, sebelum merubah posisi kaki dan sebelum berbicara. Nah, kalau itu dilanggar ya nggak dapat juga, kan gitu, ya gitu Pak. Tapi dapat pahala ya dapat, namanya kebaikan ya pasti dapat pahala, kan gitu. Lau qala qa'ilun, apabila ada orang yang berkata la asla fi hadzal amali siwa qaul asy-Sya'rani, tidak ada asalnya di dalam mengamalkan amalan di atas tadi siwa qaul asy-Sya'rani, selain ucapan daripada Imam Sya'rani, faqultu lahu, maka saya berkata kepadanya, hal indaka aslun fi nahyihi siwa hawaka, apakah kamu punya landasan untuk melarang orang mengamalkan ini selain hawa nafsumu?
Kan gitu ya. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak melanggar batasan syariat itu tidak boleh dilarang. Karena apa? Kita memerintahkan sesuatu, kita melarang sesuatu, itu harus ada dalilnya. Maka kalau nggak ada dalilnya, berarti mubah itu. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Gitu loh. Maka kalau sampean melarang sesuatu yang mubah, dalilnya apa sampai melarang itu? Berarti kan sampean justru malah berdosa. Karena apa? Mau menghilangkan hukum mubah di situ. Paham tak maksudnya? Gitu loh. Kalau mereka tanya dalil loh, dalilnya mana? Gitu loh. Loh, dalilnya ini, kira-kira saya mengamalkan ini merusak tatanan syariat apa enggak? Enggak kan? Enggak. Wong isinya wirid, ya kan? Coba misalkan baca Fatihah dosa enggak? Di mana letak dosanya baca Fatihah? Ya kan? Di mana letak dosanya baca Fatihah? Kan Fatihah itu umul Quran, bagian daripada Al-Quran dan umul Quran. Membaca Al-Quran pahala kan? Dan tidak ditentukan kapan kita harus baca Quran, bebas kapan aja, di mana saja, kecuali di tempat-tempat yang diharamkan oleh syariat. Seperti misalkan tempat yang tidak dimuliakan, contoh toilet, atau dalam keadaan junub. Ya kan? Kalau niatnya baca Quran, tapi kalau niatnya zikir nggak apa-apa, kan gitu. Nah. Terus baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu melanggar syariat nggak? Enggak kan? Kenapa Anda larang? Kan gitu. Berarti hawa nafsu Anda yang menjadi dasar Anda melarang ini. Sementara kita beragama itu harus tadayyanu bil ilmi, beragama dengan ilmu. Wala tatadayyanu bil hawa, jangan beragama dengan hawa nafsu. Gitu loh Pak. Jadi kalau ada orang tanya dalil, kita tanya dulu dalilnya dia. Kau melarang ini dalilnya apa? Karena tidak dikerjakan Nabi, oke. Kalau tidak dikerjakan Nabi, saya tanya, orang makan itu ibadah bukan? Makan ibadah bukan? Ibadah kan? Nah, ibadah. Karena fitrah manusia kan. Nah terus kau makan sop itu dalilnya dari mana? Nabi tidak pernah makan sop. Nah, iyalah. Yang kedua, kau nutup aurat dengan cara begitu bagaimana? Pakai sarung, pakai peci, ya, ya kan? Nabi tidak pakai itu. Ya kan? Nah, kejebak sendiri Pak. Maka ini yang disebut dengan furu'iyah. Jadi furu'iyah itu boleh diamalkan selama tidak nabrak usul. Kayak tadi itu, wala tanharhuma uffin, jangan menghardik orang tua. Usulnya tidak menghardik orang tua, tapi furu'nya kita pahami. Menghardik aja nggak boleh, apalagi mukul. Artinya Allah tidak perlu mengatakan jangan pukul orang tuamu, tidak perlu. Cukup mengatakan jangan menghardik orang tuamu, maka mukul pun otomatis nggak boleh. Gitu loh. Gitu loh Pak. Paham ya? Nah, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa mendatangkan keberkahan dan manfaat, dan mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita dan kefahaman kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan anugerah keistiqomahan kepada kita agar supaya kita senantiasa menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mendapatkan barakah syafaat beliau fid dini wad dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan kita semuanya Allah pertemukan dengan ajal kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلهي لست للفردوس